Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDN Kedawang Kalian ke-05 pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pendidikan agama Islam. Pelajaran 7 sub 2 memohon pertolongan kepada Allah bersama Bapak Ahmad Ijudin SPD. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, kita berdoa, memohon kepada Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka buku paket halaman 96. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. B. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Tadi ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tentu kalian sering membaca ayat ini. Setiap hari kalian membacanya, karena ayat ini termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Lalu apa maksud ayat tersebut? Kalimat yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Artinya, satu-satunya tujuan kita beribadah yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, karena itu perbuatan musyrik atau menduakan Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hewan, menyembah matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Karena itu termasuk menduakan Allah atau musyrik. Dan perbuatan itu adalah dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Atau juga kita sholat, atau ngaji, atau puasa, atau ibadah lain, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya ingin dipuji, atau ingin dikasih upah, dikasih uang oleh orang tua. Kalau saya sholat, ntar saya dikasih duit nih. Atau kalau saya rajin ngaji, ntar saya dibilang rajin nih. Nah, itu tidak boleh. Berarti ketika kalian ibadah itu niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya biar dikasih duit atau biar dikata rajin. Nah, hal ini termasuk perbuatan riya namanya, ingin dilihat atau ingin dipuji. Tidak boleh. Nanti ketika kalian di akhirat, ketika perhitungan amal, ketika ditimbang ibadah kita, pas ditimbang, kok timbangan ibadahnya dikit? Kata malaikat, karena kamu dulu ketika di dunia, kamu beribadah bukan karena Allah, tapi ibadahnya pengen dipuji, atau pengen dilihat orang lain, atau pengen dikasih upah, bukan karena Allah, maka kalian tidak mendapat pahala.
Nah, tentu kalian tidak mau kan seperti itu. Kemudian, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya, kita diperintahkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh memohon kepada selain Allah. Misalkan mohon kepada jimat, atau kepada jin, kepada setan, atau kepada dukun. Itu tidak boleh. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Artinya, berdoalah kalian meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah. Allah malah senang kalau kita banyak berdoa. Kalau kita sering berdoa, niscaya nanti akan Allah kabulkan apa yang kita minta. Lalu Pak, bagaimana cara memohon kepada Allah? Memohon kepada Allah dilakukan dengan cara berdoa. Apa harus dengan bahasa Arab? Tidak. Kalau bisa bahasa Arab bagus. Kalau tidak bisa, boleh pakai bahasa apapun yang kalian bisa. Bahasa apapun yang kalian pahami. Lalu, kapan waktu untuk memohon kepada Allah? Memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah bisa dilakukan setiap hari, baik ketika lapang maupun sempit, ketika sehat maupun sakit, ketika senang maupun susah. Jadi kapanpun kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Jangan hanya ketika lagi susah. Tapi ketika senang maupun susah kita harus berdoa. Ketika sehat maupun sakit juga harus berdoa kepada Allah. Nah, waktu yang paling utama berdoa yaitu setelah sholat fardu. Jadi ketika kalian sholat fardu sudah selesai, kalian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Karena setelah sholat ada salah satu waktu paling dikabulkannya doa. Dan juga ketika berdoa ada adabnya atau ada sopan santun, tata krama yang harus diperhatikan supaya doa kita lebih diijabah. Yang pertama, kita berdoa dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan berwudu, itu adabnya. Lalu diawali dengan memuji Allah, mengucap alhamdulillah, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan memohon ampun, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang ketiga, menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan kita. Lalu yang keempat, harus khusyuk. Tidak boleh sambil bercanda atau main-main. Yang kelima, dengan suara perlahan. Ibarat kamu ketika minta uang ke ibu kamu, tentu dengan suara perlahan. Bu, bagi uang dong. Dengan suara perlahan. Tidak dengan suara bentak. Bu, bagi uang dong. Nah, yang bukan dikasih uang, malah diomelin ntar yang ada. Nah, begitupun kita berdoa. Harus dengan suara perlahan. Yang keenam, harus yakin doa kita akan terkabul. Ketika kita doa, yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh ketika doa, ini doa dikabulin atau enggak ya? Jangan-jangan ntar enggak dikabulin. Tidak boleh seperti itu. Harus yakin doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan mendoakan keburukan. Jika kalian sedang kesel atau marah dengan orang lain, tidak boleh mendoakan keburukan. Saya doain, mudah-mudahan ntar lagi naik sepeda jatuh. Nggak boleh. Harus mendoakan kebaikan. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, yang pertama,
Allah adalah satu-satunya tujuan beribadah. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh meminta pertolongan atau memohon kepada yang lain. Yang ketiga, berdoa dilakukan kapanpun dan dimanapun, baik waktu lapang maupun susah, waktu sempit atau waktu susah, waktu sehat ataupun waktu sakit, harus berdoa. Yang keempat, setelah sholat adalah salah satu waktu paling dikabulkannya doa. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Latihan, silakan dibuka halaman 98. Kerjakan di buku tulis Latihan Agama Islam nomor 1-5. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke WhatsApp Judin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.